Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Takifah Nada dari kelas Persya A NIM 2216050030. Ini merupakan tugas UTS mengantar studi pemikiran Islam. Di sini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Akidah Islam. Akidah Islam ini terbagi atas dua. Yang pertama akidah pokok dan yang kedua yaitu akidah cabang. Baiklah, kita akan bahas seluruhnya di video selanjutnya. Check it out. Sebelum kita membahas dua akidah pokok dan akidah cabang, sebaiknya kita mulai dengan pengertian akidah Islam. Berikut penjelasannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akidah yaitu kepercayaan dasar atau keyakinan pokok. Akidah berasal dari bahasa Arab. Al-aqdu yaitu ikatan, atau siku yaitu kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihkamu yaitu mengokohkan atau menetapkan, dan arabtu biquwah yaitu mengikat dengan kuat. Akidah Islam adalah keimanan yang pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan kewajiban bertauhid kepadanya, beriman kepada para malaikatnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir yang baik dan yang buruk pun, dan mengimani pula seluruh apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama atau usuluddin. Pembahasan akidah Islam ini terbagi atas 6, karena rukun iman Islam itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua itu iman kepada malaikat-malaikat Allah, dan yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat itu iman kepada Rasul Allah, dan yang kelima itu iman kepada hari kiamat, dan yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Berikut penjelasannya. Akidah pokok. Akidah pada masa Nabi masih dapat dipertahankan, yaitu ada akidah pokok dan akidah cabang. Dan dalam pembahasan akidah pokok yaitu rukun iman. Rukun iman yang 6 yaitu antara lain yang pertama iman kepada Allah. Ketika kita mengaku sebagai umat Islam dan telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ataupun kita sebagai umat Islam keturunan, wajib kita percaya akan Allah Tuhan kita. Dialah Tuhan yang sebenarnya, yang menciptakan segala sesuatu, dan dialah yang pasti adanya. Dialah yang pertama tanpa permulaan, dan yang akhir tanpa penghabisan. Tiada sesuatu yang menyamainya, yang esa tentang ketuhanannya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya, yang hidup dan pasti ada dan mengadakan segala yang ada, yang mendengar dan melihat, dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Perihal apabila ia menghendaki sesuatu yang ia sabdakan, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan dia mengetahui segala yang mereka kerjakan, yang bersabda dan memiliki segala sifat kesempurnaan, yang suci dari sifat mustahil dan segala kekurangan. Dialah yang menjadikan segala sesuatu menurut kemauannya, kehendaknya. Segala sesuatu ada di tangannya. Segala sesuatu ada di tangannya dan padanya akan kembali. Namun, perlu diperhatikan bahwa Allah tidak menyuruh kita membicarakan hal-hal yang tidak tercapai oleh akal dalam hal kepercayaan, sebab akal manusia tidak mungkin mencapai kepengertian tentang zat Allah dan hubungannya dengan sifat-sifat yang ada padanya. Maka janganlah engkau membicarakan hal itu. Tak ada kesaksian tentang adanya. Firman Allah Quran Surat Ibrahim ayat 10. Adakah orang ragu tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi? Pembahasan mengenai nama-nama Allah sama halnya membahas tentang Asmaul Husna, karena 99 Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah. Selain mengenal nama-nama Allah yang lain, kita sebagai umat yang beriman juga harus mengimani sifat-sifat Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita wajib percaya Allah itu mempunyai malaikat yang bersayap. Ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Dan mereka adalah hamba yang dimuliakan yang tidak pernah menentang Allah akan perintahnya. Dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan.
Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia atau Jibril yang mempunyai kekuatan dan mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Pemilik aksi yang ditaati di sana alam malaikat bagi dipercaya. Quran Surah At-Takwir ayat 19-21. Kita tidak boleh menggambarkan tentang malaikat kecuali dengan apa yang diterapkan oleh syara atau ketentuan. Namun perlu diperhatikan juga kita tidak dituntut untuk mengetahui hakikat malaikat. Kita hanya diperintahkan agar percaya akan adanya. Tentang hal ini beritanya telah mutawatir atau meyakinkan. Namun kita tidak boleh menggambarkan tentang malaikat kecuali dengan deras keterangan dari Nabi SAW yang sampai kepada kita dengan pemberitaan yang meyakinkan. Dan tiada seorang pun yang mengetahui hakikat tentara atau malaikat Tuhanmu selain Dia. Quran Surat Mudatsir ayat 31. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kita wajib percaya bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada rasul-rasulnya untuk memperbaiki manusia tentang urusan dunia dan agama mereka. Seperti yang telah dipaparkan dalam firman Allah SWT, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Di antara kitab-kitab itu ialah Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran pada Nabi Muhammad yang menjadi penutup. Dan sebagai orang muslim, patutlah kita bersyukur karena dari kitab-kitab Allah yang lain hanyalah Al-Quran yang dijaga atau dipelihara sendiri oleh Allah. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dengan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita wajib percaya bahwa Allah yang Maha Bijaksana telah mengutus para rasul untuk memberi petunjuk umat manusia akan jalan yang lurus. Di antara para rasul yang tersebut, nama mereka dalam Quran adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad SAW. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Dan ada rasul-rasul yang tidak ada, dan ada rasul-rasul yang tidak diberitakan oleh Allah kepada kita. Tiada umat yang terdahulu melainkan pernah kedatangan Nabi. Seorang muslim beriman dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih di antara umat manusia. Allah telah mengutus para nabi serta rasul untuk membawa kabar gembira kepada umat manusia tentang kenikmatan abadi yang telah disediakan bagi mereka yang beriman, dan yang telah memperingatkan kepada mereka yang telah berbuat musyrik atau kekufuran. Mereka pun memberi teladan dan tingkah laku yang baik dan mulia pada manusia, antara lain dalam bentuk ibadah yang benar, akhlak yang terpuji, serta istiqomah atau berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada hari kiamat. Jika bumi digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1-5. Sebagai seorang muslim yang takwa, sudah wajiblah kita untuk yakin dan percaya akan datangnya hari kiamat, yaitu hari di mana akhir dari dunia ini. Karena ini adalah salah satu poin penting untuk mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang masuk surga dan kekal, yaitu orang-orang mukmin yang benar-benar. Adapun waktu dan tanda-tanda hanya Allah yang tahu kapan akan terjadinya hari akhir tersebut. Seperti Allah telah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada di sisi Allah, namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Iman kepada qadar dan qadar. Bahwanya Allah telah menentukan segala sesuatu sebelum Dia menciptakan segala kejadian dan mengatur segala yang ada dengan pengetahuan, ketentuan, kebijaksanaan, dan kehendaknya.
Adapun segala yang dilakukan manusia itu semuanya atas qada dan kadarnya. Sedangkan manusia sendiri hanya dapat berikhtiar, seperti firman Allah yang telah dipaparkannya dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dan demikian maka segala ketentuan Allah dan usaha adalah bagian manusia. Perbuatan manusia dititik dari segi kuasanya dinamakan hasil usaha sendiri. Tetapi dititik dari segi kekuasaan Allah, perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Setelah teman-teman semua mendengarkan penjelasan akidah pokok, kita akan lanjut kepada masalah akidah cabang. Akidah cabang ini yaitu masalah terhadap rukun iman. Rukun iman yang 6 itu ada masalah atau sebuah perselisihan terhadap para ulama atau yang lainnya. Yang pertama itu masalah ketuhanan, dan yang kedua itu masalah malaikat-malaikat Allah, yang ketiga masalah kitab-kitab Allah, dan yang keempat masalah nabi dan rasul, yang kelima masalah hari kiamat, dan yang keenam itu masalah qadar atau takdir. Berikut penjelasannya. Akidah cabang. Setelah berakhirnya kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam mulai terjadi perpecahan. Kemudian muncul permasalahan yang menimbulkan terjadinya pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan tahun 345 sampai 656 Masehi oleh pemberontakan yang sebagian besar dari Mesir yang tidak puas dengan kebijakan politiknya. Awalnya, peristiwa ini hanya sebuah permasalahan politik yang akhirnya berkembang menjadi persoalan teologi sehingga melahirkan berbagai aliran dengan teologi dan pandangan yang berbeda-beda. Pada masa ini, umat Islam tidak mampu lagi mempertahankan kesatuan dan keutuhan akidahnya karena masing-masing berusaha membuka persoalan akidah yang sebelumnya terkunci. Maka lahirlah cabang-cabang akidah yang pemahaman bervariasi dari masing-masing aspek rukun iman. Di antaranya, yang pertama yaitu masalah ketuhanan. Dalam hal ini, muncul dua golongan yang berpendapat berbeda. Yang pertama, golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Dia adalah esa, bersih dari hal-hal yang menjadikannya tidak esa. Mereka mengesahkan Tuhan dengan mengkosongkan Tuhan dari berbagai sifat-sifat. Yang kedua itu golongan ahli sunnah wal jamaah yang diwakili oleh golongan Ariyah dan Maturidiyah meyakini bahwa Tuhan mempunyai sifat yang sempurna dan tidak ada yang menyamainya. Dan sifati Tuhan dengan sifat-sifat kesempurnaan tidak akan mengurangi keesaannya. Masalah kitab. Kitab permasalahan yang diiktilafkan di kalangan orang Islam ialah apakah Al-Quran itu kadim atau kekal atau hadis atau baru. Golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah berpendapat bahwa Al-Quran adalah kadim, bukan makhluk diciptakan. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa Al-Quran tidak kadim karena Al-Quran itu makhluk atau diciptakan. Selanjutnya itu masalah Nabi dan Rasul. Masalah yang masih diperselisihkan dalam kaitannya dengan iman kepada para Nabi dan Rasul adalah mengenai jumlahnya. Hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah seluruhnya adalah 124.000 orang. Dari jumlah itu yang diangkat menjadi Rasul sebanyak 313 orang. Selanjutnya yaitu masalah hari kiamat. Para ulama telah sepakat dalam masalah adanya hari kiamat dan hal-hal yang terjadi di dalamnya. Hanya saja mereka ikhtilaf tentang apa yang dibangkitkan. Ada yang berpendapat bahwa yang akan dibangkitkan meliputi jasmani dan rohani, dan pendapat kedua mengatakan bahwa yang dibangkitkan adalah dunia saja. Masalah takdir. Terdapat 3 pendapat, yaitu pertama Qadariyah berpendapat bahwa segala perbuatan manusia baik maupun buruk semuanya ditentukan oleh manusia itu sendiri. Allah tidak mempunyai sangkut pautnya dalam hal ini karena Allah telah menyerahkan kodratnya kepada manusia. Allah akan memberi pahala kepada orang yang telah berbuat baik karena dia telah menggunakan kodrat yang diberikan Allah di jalan yang baik. Dan bagi orang yang berbuat jahat, maka Allah akan menyiksanya karena kodrat yang diberikan digunakan untuk jalan keburukan. Dan yang kedua itu kaum Jabariyah mempunyai iktikad yang bertolak belakang dengan iktikad kaum Qadariyah. Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak punya daya apa-apa karena segala telah ditentukan oleh Allah. Manusia tidak punya usaha, tidak punya ikhtiar sebab seluruhnya yang menentukan adalah Allah.
Pendapat Jabariyah ini dianggap menyimpang oleh golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang semuanya ini ditentukan oleh Allah, tetapi Allah juga menciptakan usaha dan ikhtiar manusia. Oleh karena itu, manusia mempunyai keharusan untuk berusaha. Yang ketiga itu, sebenarnya iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan perpaduan dari iktikad Jabariyah dan Qadariyah. Artinya, segala sesuatu di dalam ini memang telah ditentukan oleh Allah. Namun, manusia diberi kewenangan untuk melakukan ikhtiar terlebih dahulu, seperti firman Allah yang telah dipaparkan dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Oke, terima kasih kepada teman-teman dan dosen yang telah melihat video saya. Semoga video materi yang sudah saya paparkan sekarang ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.